what I do can't be taught. Assalamualaikum, apa kabar kalian? Maaf ya, baru bisa upload lagi. Kali ini, film yang akan aku ceritakan berjudul The Gray Man 2022. That would be his mistake. Oke, langsung saja kita menuju ceritanya. Awal film terlihat waktu menunjukkan tahun 2003 di sebuah tempat daerah Florida. Nampak dua orang sedang bertatap muka. My name is Donald Fitzroy and I'm here to commute your sentence. Well, I'm just going to cut to the chase. Cortland Gentry, born 1980. You gonna write that down? I'm not going to write anything down. Incarcerated 1995, and since you've already killed one, it shouldn't be too difficult. Eligible for parole in 2031. We're going to train you to kill bad guys. Salah satu pria yang bernama Donald datang untuk menawarkan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan itu dibawa kendali CIA. I've studied your case. I know why you pulled that trigger. I would have done the same thing myself. Disposable? You seem like the type. How long do I gotta work for you? You would exist in the gray. What makes you think I want to do it again? Dan pria itu akan dijadikan anggota dari regu elit yang bernama Sierra. Kemudian pria itu terlihat di Bangkok dan waktu menunjukkan 18 tahun kemudian. Dia nampak sedang berbincang dengan seorang perempuan yang menyerahkan sebuah pistol mainan yang berwarna merah. Sang pria itu lalu berjalan menuju sebuah ruangan. Ternyata pistol mainan merah itu merupakan kunci untuk masuk. Di dalam ruangan itu, dia membuka sebuah koper hitam yang ternyata terdapat sebuah senjata canggih di dalamnya. Sir, I have him. 6. Sang pria bernama Sig dan dia sedang menjalankan sebuah misi yang diawasi oleh CIA. 6, this is Denny Carmichael, your center chief. Please explain to me why I'm talking to a Sierra agent. Di mana Sig ditugaskan untuk menyingkirkan seorang pria yang akan menjual informasi yang membahayakan keamanan negara. Dan inilah targetnya. Stay the plan. Be advised, he's not alone. Dari dalam ruangan itu, Sig mengawasi dengan teliti pergerakan dari target. He's coming up on you now, 6. He's almost to you. Who are all these people? Future friends? You have no idea of the kind of people you're gonna have to deal with, and they are gonna come for this. Do you understand the risk I'm taking by coming here? Don't tell me to relax. I want my money. Let's just transfer it and get it done. Dan informasi yang akan dijual oleh target berada di dalam liontin yang dikenakannya. Sig pun dalam posisi standby, diperintahkan untuk eksekusi. Execute. 6, why am I not hearing anything? Namun Sig tidak melakukan aksinya karena target terhalang. You're cleared for collateral. Go loud, 6. We have a very small window to take out a very bad dude.
tahu bahwa dia diawasi, dengan sengaja Sik membuat alasan bahwa senapannya macet. Dan ditambah lagi, Sik menekan alarm yang membuat target memilih untuk pergi dari tempat itu. Six, was that you? Let's move out. Bersamaan dengan itu, dari belakang, Sik memulai aksinya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Target pun sempat melarikan diri. Tak tinggal diam, Sik pun langsung mengejarnya. Ternyata guys, sang pria yang menjadi target adalah Sierra 4, senior dari Sik. They didn't tell you who I am, did they? They never do. You know I know who you are. You're Sierra 6. Namun, perkenalan singkat itu tak merubah apapun. Mereka berdua pun bertarung. Tentu saja, dalam pertarungan singkat itu, Siklah pemenangnya. Where'd you train? Oxide, Tel Aviv. Sedikit terjadi obrolan kecil di antara mereka berdua. If you're Sierra, who recruited you? Vitor. They're not. You trust Carmichael? Hey. Take this. Tanpa diduga guys, Sierra 4 memberikan liontinnya pada Sik. Please. I don't want it. Take it. Dan meminta Sik untuk menghancurkan mereka. You give him hell, 6. Sang agen perempuan pun datang, dan Sik sedikit bertanya tentang target. He said he was Sierra. That wasn't in the mission folder. Sik pun segera meninggalkan tempat tersebut, tentu saja dengan membawa liontin itu. Di sisi lain, dari markas CIA, Danny pun mengawasi dan langsung menghubungi Sik untuk mendapatkan informasi yang dimilikinya. Last chance, 6. Who was he? A bad guy. So, no. Saat itulah Sik mengetahui bahwa di dalam liontin itu terdapat sebuah memori kecil. Dengan sigap, Sik langsung menuju sebuah warnet untuk mengetahui isi dari memori tersebut. Carmichael's been calling. Ternyata guys, memori itu berisi tentang informasi kejahatan yang dilakukan oleh Danny yang merupakan bos dari CIA. Dengan menggunakan sebuah topeng lucu, Sik pun pergi ke sebuah tempat pengiriman paket. You sure you want to do that? Dan mengirimkan memori tersebut ke sebuah tempat. Setelah itu, Sik langsung menghubungi Fitz, orang yang 18 tahun yang lalu merekrutnya, dan meminta bantuannya. He's got it. Not necessarily. Yes, necessarily. Where are you? Bangkok. Fitz pun menyuruh Sik untuk menuju sebuah lapangan udara. Well,
I'll do some checking. I still have friends up the food chain. He gave me something they really want. On person? Sementara itu, Danny menyuruh bawahannya untuk menemui Lloyd, yang merupakan seorang agen yang temperamen, dan menyuruhnya untuk menangkap Sig, tentu saja dengan mengutus Susan untuk membantunya. Give me a name. Sierra 6. And Lloyd, I'm sending Suzanne to assist. Get it back. Make him gone. You were the one who lost the asset in the first place. And you couldn't get it back. Tanpa berbasa-basi, Lloyd langsung menculik cucu dari Fitros dan mengurungnya di sebuah kamar. Kemudian, Lloyd langsung menuju sebuah acara pemakaman untuk menemui Fitros dan bertanya tentang Sig. Hey, Fitz. I know you. Professionally, maybe. Where is he? Where's who? You really want to do this? Do what? Terjadilah sedikit obrolan yang dibumbui dengan perdebatan di antara mereka. Now, my guess is you're helping him already, so this shouldn't put too much of a dent in your day. I can only assume you know why I'm here. He has his reasons. Namun Fitros hanya bisa terdiam dan menuruti Lloyd saat Lloyd menunjukkan foto keponakannya yang sedang diamankan. It's the chief, for you. I'm supposed to be in Singapore. Not anymore. See you in Berlin. Di tempat lain, di Chiang Mai, terlihat beberapa tentara menunggu kedatangan Sig. You know better than to ask. The Fitzroy really likes this guy. Sig pun tiba dengan menggunakan sebuah bajai. My ride? Need anything? Just a nap. Di atas pesawat, Sig pun sedikit beristirahat. Saat itulah Fitros terlihat menelpon anak buahnya dan menyuruhnya untuk membunuh Sig. Ternyata guys, itu semua adalah perintah dari Lloyd. Dengan perlahan, mereka semua mencoba untuk menyerang Sig yang sedang tertidur. Dan tiba-tiba, terjadilah pertarungan di antara mereka. Di tengah pertarungan itulah, tanpa disengaja, sebuah tembakan terkena badan pesawat dan membuat sebuah lubang besar. Dalam keadaan genting itu, pertarungan mereka pun terus berlanjut. Satu persatu mereka terlempar dari pesawat. Saat pesawat sangat turbulensi itulah, Sig keluar dan melayang-layang di udara. Setelah itu, terdengar sebuah telepon masuk ke nomor Fitros. Let's hope it's good news. They have my niece. Fitros pun langsung mengatakan bahwa keponakannya ditahan. You hear me? Where are you? Ternyata telepon itu berasal dari Sig yang berhasil selamat. Hello? Okay, there you are. Lloyd pun meminta Sig untuk menyerahkan aset yang dicuri oleh Sig. Namun Sig tak bersedia memberikannya. Oh, I think you would. Looks like you overplayed your hand.
Dan kemudian di sisi lain, Lyot sudah menyuruh banyak tentara bayaran untuk memburu Sik. Getting his head blown off. I'll unearth every man or woman he's ever slept with. I'll dig up every safe house he's ever stayed in. Every grade A wet team from here to Reykjavik, killing the infamous Sierra Six. Waktu pun beralih masuk ke masa 2 tahun sebelumnya, menunjukkan Sik berada di London di ruangan Margaret. Dan di sanalah pertama kali Petros meminta Sik untuk menjaga keponakannya. You guys taught me how to kill people, not care for them. To care, just keep her alive. My brother and his wife died about 3 years ago. Fitz is starting a mission in Brazil tomorrow. Perkenalan dan perbincangan terjadi antara Sik dan keponakan Petros yang bernama Julia. Is that a secure phone? How long they make you stay in bed for? They made me stay in bed. I had a lot of time to practice after the operation. Can I get that jacket? I'm gonna get back to work. Claire's asleep. I'm going out for a bite. Malam harinya, saat malam tiba, terlihat Sik mengamati keadaan rumah melalui CCTV. Saat itulah, Julia tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Dengan cepat, Sik langsung membawa Julia ke rumah sakit. Nah guys, ternyata Julia baru saja dioperasi jantung. Dan terjadi sedikit kesalahan. The remote system flagged it 10 minutes before he pulled up. Setelah kondisi Julia stabil, mereka pun membawa Julia pulang. Donald says this is the best medicine. Sik pun menemani Julia sembari melihat CCTV keamanan rumah. Dan tiba-tiba, semua kamera keamanan mati total. You should go to bed. All right, little one. Saat Sik sedang berkeliling memeriksa sekitar, tiba-tiba seorang penyusup masuk dan terjadilah keributan. Dan di dalam kegelapan, Sik menenangkan Julia, seolah tidak terjadi apa-apa. I never even met Six until I landed in Bangkok. We need to ground in Vienna. You know all about notoriety. Where's the drive? Let's go. I'm good. Let's go. Open it. I'm sorry. Where are we? What do we got? What team's en route? If you utter anything remotely sympathetic, I will shoot you. Assassination, torture, bombings. Looks like Sierra 4 got his hands on Denny Carmichael's dirty laundry. You get in? No, he's get in. He's using the agency as his own personal hit squad. Go! Don't do this, Maggie! Open the door! And here... Do not play with me. What the hell is she doing? Oh, duh. Where is he? Where is who? Whatever they are paying you. Excuse me? Yes. How much longer do we need to wait? Can you tell me?